Drama Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tokoh dalam drama: Altega sebagai Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Diska sebagai Doris Dekker. Ikrom sebagai Dr. Cipto Mangunkusumo. Damar sebagai Jenderal Edinburgh. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang sekarang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Berasal dari keturunan Leningrad yang menyebabkan ia memiliki hak khusus untuk menempuh pendidikan yang lebih layak, berbeda dengan ibunya lainnya pada masa itu. Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke Sofia. Saat berada di Sofia, Suwardi bertemu dengan Cipto. Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke Sofia. Saat berada di Sofia, Suwardi bertemu dengan Cipto Mangunkusumo dan Doris Dekker yang kemudian menjadi sahabatnya. Aku Cipto Mangunkusumo. Siapa namamu? Aku Suwardi Suryaningrat. Lalu, siapa nama pemuda yang berada di sampingmu itu? Kenalin, aku Doris Dekker yang bertanya berteman sama kita. Oh, ya. Namun, saat sedang menempuh pendidikannya di Sofia, Suwardi menderita penyakit yang menyebabkan ia tidak bisa lulus seperti teman-teman yang lainnya. Hei Suwardi, ada apa denganmu? Aku hari ini merasa kurang enak badan. Lebih baik kamu istirahat di rumah saja. Semoga kamu lekas sembuh ya. Terima kasih ya. Untuk tidak melanjutkan pendidikannya, Suwardi menjadi seorang wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Suwardi termasuk penulis yang sangat handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, hingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi para pembacanya. Di Utomo. Kemudian, ketiganya mendirikan partai yang bernama Indian Cottage.
Lantas, apa tujuan dari dibentuknya partai ini? Benar sekali. Apa tujuannya? Singkat saja, sebenarnya tujuan dari dibentuknya partai ini adalah untuk menyamaratakan kedudukan orang-orang Belanda dan warga pribumi. Ketidakadilan yang didapatkan oleh warga pribumi dari Belanda sangat tidak pantas. Mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang layak termasuk dalam pendidikan. Suwardi dan Cipto Mangunkusumo membenarkan ucapan dari Douwes Dekker dan akhirnya menyetujui dengan dibentuknya partai tersebut. Pada 25 Desember 1900, Apakah kalian sudah mendengar tentang beritanya? Sudah, aku sangat tidak menyangka kepada pemerintahan Belanda. Tega-teganya mereka meminta sumbangan terhadap rakyat pribumi. Mereka meminta sumbangan demi merayakan kemerdekaannya atas Prancis. Benar sekali. Kok bisa-bisanya mereka merayakan di sini dan meminta sumbangan kepada rakyat pribumi? Benar-benar menghina pribumi. Ini tidak bisa dibiarkan. Penghinaan ini jadi sangat terkenal pada masa itu. Indit Party yang dibentuk oleh Suwardi, Cipto, dan Douwes Dekker semakin berani. Kritik-kritiknya semakin berbahaya. Hal ini bisa membangkitkan semangat perlawanan pribumi. Mereka harus dihentikan. Jenderal Edinburgh pun sangatlah marah dan menangkap Suwardi karena telah memberikan kritik terhadap pemerintah. Apa yang telah kau lakukan, Suwardi? Tulisan-tulisanmu itu membuat ketidaksetujuan pribumi terhadap kebijakan yang telah aku buat. Ya memang seperti itu seharusnya. Jenderal seharusnya bisa memahami keadaan sosial ekonomi pribumi, bukan malah bertindak sewenang-wenang memungut sumbangan untuk membiayai PSK pemerintah Belanda yang lepas dari Prancis. Sebaiknya Jenderal segera hentikan memungut sumbangan dari pribumi. Tidak kan? Akhirnya, Jenderal memerintahkan untuk menahan Suwardi dan mengasingkannya ke Bangka. Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker berusaha untuk menolong Suwardi dengan menemui Jenderal Edinburgh, namun hanya penolakan yang mereka dapatkan. Tolong Anda pertimbangkan lagi keputusanmu ini, Jenderal. Jangan membuat pribumi semakin sengsara. Sudah, aku bilang, aku tidak akan mengubah sedikit pun keputusanku.
Bagaimana dengan kawan kami, Raden Soehardi? Segera bebaskan, Jenderal. Usaha yang dilakukan Dowager dan Cipto Mangunkusumo untuk membujuk Jenderal Edinburgh tidak membuahkan hasil. Bahkan, mereka bertiga akan diasingkan ke Belanda. Pada tahun 1913, 3 serangkai diasingkan ke Belanda. Ketika diasingkan, mereka bertiga memilih untuk mendalami dunia pendidikan. Setelah 6 tahun di Belanda, Soehardi pun pulang ke Indonesia pada bulan September tahun 1919. Pengalaman mengajar yang ia peroleh kemudian ia gunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan, yang bernama Perguruan Taman Siswa Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922 dengan slogannya yang terkenal sampai hari ini, yaitu Tutwuri Handayani. Soehardi menginginkan agar pribumi mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang setara, serta ingin menyelamatkan nasib pribumi agar mendapatkan pendidikan yang lebih merata. Saat berusia 40 tahun, Raden Mas Soehardi Suryawaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau mengganti nama melepas gelar kebangsawanannya agar lebih dekat dengan para pribumi. Demikianlah perjuangan yang begitu hebat dari Raden Mas Soehardi Suryawaningrat atau Ki Hajar Dewantara, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Pendidikan Republik Indonesia.